Sobat, ketemu lagi. Saat ini saya ada di farm layer, ini di puncak bukit di daerah mana ini? Pokoknya ada di Pantura juga sih, tapi di atas, daerah atas. Nah, jadi kali ini ada keluhan dari pelanggan, dari salah satu peternak bahwa ayam layernya beliau ini tidak bisa nyampe puncak. Nah, makanya kita coba kunjungi, kita cek kondisinya seperti apa. Ini pulet umur 17 minggu, masuk ke 18. Dari data timbangan sih oke ya. Jadi masuk standar dengan keseragaman di atas 80%. Harusnya tidak seperti kakak-kakaknya yang tidak sampai puncak. Kalau ini di maintenance dengan baik, harusnya bisa mencapai puncak. Nanti kita lihat bersama di dalam kandang seperti apa. Jadi kalau kita berbicara mengenai pulet, manajemen pemberian pakan memiliki peran yang sangat besar. Pakan dibuat biasanya menjadi 5 jenis berdasarkan stepping kebutuhan nutrisinya. Seperti selama ini yang kita kenal, ada pakan pre-starter, starter, grower, layer fase 1 dan layer fase 2. Pakan pre-starter dan starter merupakan pakan dengan kandungan protein yang cukup tinggi ya. Nah, ini mempermudah proses pencapaian frame size, perkembangan organ ayam dan membuat otot tubuh. Pakan grower ini saat ini sedang dipakai, mempunyai tujuan yang berbeda. Pakan ini memiliki kandungan protein kisarannya di 14-15%. Pada saat ayam mencapai bobot di atas 1,25 kilo, secara tubuh ayam sebenarnya sudah siap untuk bertelur, siap untuk melakukan sexual maturity ya. Tapi jika kita berikan pakan protein tinggi, nanti sexual maturity terbentuk, tetapi secara dewasa tubuh belum tercapai. Jadi ayam harus diberikan pakan layer itu minimal di atas bobot 1,45 kilo. Tujuannya adalah mencapai dewasa tubuh dulu, baru nanti dewasa kelamin. Nah, dewasa tubuh berarti secara tubuh ayam siap untuk berproduksi terus menerus karena mempunyai cadangan otot dan kalsium yang cukup ya, yang disimpan di tulang biasanya. Nah, pemberian pakan grower dengan kadar protein rendah tersebut ditujukan agar ayam tidak segera mencapai dewasa kelamin. Jika dipaksa pemberian protein tinggi, dewasa kelamin akan cepat tercapai dan berisiko tinggi terhadap kasus prolapsus. Yang biasanya prolap yaitu diperhatikan frame-nya dulu ya. Nah, biasanya juga performa produksi persistensinya tidak bisa lama dan ukuran telur akan kecil, maka kerugian peternak akan semakin besar. Ayam yang diberikan pakan grower juga diharapkan akan memacu feed intake karena kadar protein lebih rendah, naluri ayam akan meningkatkan feed intake-nya dia sehingga kapasitas tembolok akan menjadi bagus, akan menjadi besar. Nah, ini akan sangat dibutuhkan ketika fase pre-layer menuju puncak. Ketika kapasitas tembolok ayam kecil, pada saat menuju puncak produksi akan tercapai pencapaian konsumsi yang rendah. Akibatnya akan terjadi palung penurunan produksi atau patah produksi di umur 28-35 minggu. Akibat cadangan tubuh habis untuk membuat telur dan ayam memprioritaskan untuk maintenance tubuh terlebih dahulu. Jadi telur dikesampingkan. Nah, ini perlu dicermati bahwa telur adalah hasil sampingan dari cadangan hidup tersebut. Jadi asal tubuh sudah cukup, maka dia akan bertelur. Kalau tubuh belum cukup, maka dia tidak akan bertelur. Itu perlu diperhatikan. Nah, ini kalau tadi kan disampaikan bahwa puncak tidak tercapai. Yang perlu dilihat, yang pertama adalah pencapaian bobot badan. Yang kedua adalah keseragaman. Dua-duanya ini harus tercapai dulu agar puncak bisa tercapai. Baru nanti kita lihat stepping pencapaian feed intake
dari mulai bobot 14 sampai puncak produksi. Puncak produksi adalah puncak feed intake. Kalau kita berharap 25 minggu tercapai puncak, 1, bobot harus masuk. 2, keseragaman harus masuk. Ketiga, dari misalkan 20 minggu feed intake-nya 95 gram, 25 minggu kita target minimal 115 gram, kalau bisa 120 gram. Berarti kita punya PR tuh. Nah, itu dibagi per minggu saja. Tinggal dipantau feed intake per minggunya agar nanti di umur 25 minggu feed intake minimal 115, kalau bisa 120 itu bisa tercapai. Karena ini kandang open ya. Kalau close feed intake mungkin 105-110 gram per ekor itu sudah cukup untuk bisa mempertahankan puncak produksi. Kenapa? Karena open penggunaan energi untuk hidup jauh lebih besar dibanding kandang close yang kita sudah setel secara suhunya. Jadi kebutuhan suhu sudah sesuai. Artinya kebutuhan maintenance hidup sudah cukup. Dengan 105-110 gram saja performance sudah sangat baik. Ini mudah-mudahan nanti dengan dipantau dari sisi bobot, dari sisi uniformity mingguan, bisa mencapai puncak produksi. Sambil nanti lihat status kesehatannya. Jadi bertahap nanti dicek status kesehatannya seperti apa. Jangan sampai kasus viralnya masuk. Biasanya di umur di atas 30 minggu itu kasus viral masuk sehingga terjadi palung produksi yang cukup dalam ya. Mungkin untuk kandang ini seperti itu. Ini masih pulet, umur masuk ke 18 minggu. Mudah-mudahan nanti tercapai puncak. Action. Jadi kita mau lihat yang layer produksi. Jadi ada umur kisaran 35-37 ya. Nanti kemarin itu mengalami drop produksi dari 88-an menjadi sekitar 76-75. Nah, setelah dibedah ternyata itu mengarah ke infeksi viral menuju tanda kutip lah, karena kita tidak lakukan cek serum di lab ya. Itu suspek AI, gejala mengarah ke AI. Kemudian juga ditemukan cacing. Kemudian ada beberapa ekor yang coli ya, karena E. coli. Jadi ini sudah direvak kurang lebih 10 hari yang lalu. Kita mau cek secara visualnya, secara fisiknya seperti apa setelah ada treatment itu. Mari kita cek. Sobat, coba lihat di sini. Bandingkan antara ini dengan ini. Bisa terlihat bahwa ini kosong, nggak ada pakan, bersih. Sedangkan ini ada penumpukan pakan. Jadi secara prinsip dasar kan target kita adalah
per ekor konsumsinya berapa. Kalau seperti ini dan berlangsung setiap hari, artinya ada ketidakseimbangan konsumsi antara yang di sini dengan yang di sini. Ini berlebih, ini kekurangan. Nah, pengaturan pakan per talang pakan atau per tempat pakan itu menjadi sangat penting ya. Kalau pengen produksinya normal, rata, pemberian pakan harus merata setiap ekornya, mendekati merata. Paling bagus gimana? Kalau bisa satu tempat pakan ditimbang atau dibungkus jatahnya masing-masing. Jadi tidak dalam satu kandang dikirim berapa sak pakan, itu pengaturannya biasanya akan tidak merata. Tapi kalau dalam satu kandang itu misalkan ini ada 6 tempat pakan, dijatah per tempat pakan atau disediakan timbangan, itu pasti akan jauh lebih merata. Atau misalkan setiap jarak tertentu dijatah berapa, itu juga akan jauh lebih merata. Atau misalkan pada saat masih ada anak kandang, pakan yang menumpuk ini dibagikan ke sini. Kita ambil contoh. Nah, akan terlihat semua ayam makan. Kenapa? Karena dia memang kekurangan makan. Ini contoh sederhana, tapi kalau diterapkan mudah-mudahan tidak ada gangguan produksi ya, tidak ada gangguan performa. Bisa saja viral masuk karena kondisi stres, kekurangan konsumsi harian, akibatnya dia tidak berproduksi dengan baik, akibatnya daya tahan tubuh menurun, sehingga kasus viral bisa masuk ke ayam. Ini secara visual ayam sudah mulai pulih, nafsu makan sudah baik, mudah-mudahan produksi juga cepat mengangkat. Oke, sampai sini dulu, kita kembali ke depan. Alhamdulillah hari ini sudah selesai semua. Review di layer juga sudah selesai. Saran-saran sudah kita sampaikan ke manajer farm dan mudah-mudahan menjadi saran yang baik untuk perbaikan di farm ini. Berharap nanti di lain kesempatan ada visit lagi ke lain farm, baik layer maupun broiler. Dan dari sana kita bisa bersama-sama belajar apa yang terjadi di lapangan, penyelesaian kasus, bisa belajar penyelesaian kasus, bisa belajar performan produksi dan lain-lain. Untuk tujuannya satu, mencapai performan produksi yang baik sehingga peternak bisa untung. Pokoknya di situ usaha peternakan bisa tetap berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua.